Hai guys, welcome back to my channel dengan saya Nikita here. Hello. Nah, seperti janji saya di video sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang boobs job ya. Buat kamu yang penasaran, tetap stay tune. Payudara yang kencang, yang besar pasti dambaan semua para wanita ya, termasuk saya. Sebelumnya saya memiliki payudara yang standar Indonesia ya, sesuai SNI ya kan. Sesuai pesan saya di video saya sebelumnya, yang ini kalian harus tonton. Jadi guys, saya sebagai pasien yang udah pernah mengalami breast augmentation, hal yang harus kamu perhatikan adalah kualitas adalah nomor satu, harga juga nomor satu. Harga menentukan kualitas ya. Sebelum kamu melakukan sesuatu, apalagi itu berkaitan dengan organ tubuh, daripada abal-abal, mending gak usah searching bahan produk yang akan kamu kenakan. Kenyamanan, kamu harus ada feeling sama dokternya ya. Nose job saya lakukan di Bali. Dan untuk breast augmentation, saya juga berniat untuk melakukannya di Bali juga. Kita udah mencari tahu di mana rumah sakit yang paling bagus, yang dokter yang spesial, yang memang berpengalaman gitu kan. Terus pendek cerita, kita udah menemukan salah satu rumah sakit terkenal dan ternama di Bali. Setelah sampai di rumah sakit tersebut, kita konsultasi langsung dengan dokternya. Yang terjadi apa guys? Dokternya tidak sesuai ekspektasi. Nah, kebetulan pacar aku, dia orangnya sangat detail. Dia harus tahu dulu bahan apa yang akan digunakan, berapa lama, semua dia mencari tahu segala sesuatu, cerita yang berkaitan dengan yang akan dilakukan. Kemudian dokternya cuman yang nggak ada sampel, nggak ada mau ngasih tahu, menjelaskan bagaimana prosesnya. Dia kayak yang ngerasa tertekan kita menanyakan hal-hal tersebut. Menurut aku itu hal yang lumrah. Sebelum kamu melakukan sesuatu, kamu bertanya kepada dokter. Nggak ada salahnya. Jadi muka si dokter yang panik, dokter spesialis bedah terbagus, terbaik di Bali. Yang ngomong cuma asisten, yang jawab asisten. Bagaimana dia bisa ngerjain sesuatu kalau dia segampang itu untuk panik, ya kan? Terus dia mencoba next pertanyaan, oke, boleh nggak aku minta sampel? No sampel. Kamu mau ngejual sesuatu, tapi kamu nggak ada bahan untuk diperlihatkan gitu guys. Jadi, oke itu no, nggak jadi. Kita cuman konsultasi. Setelah kita cari tahu lagi, kita menemukan dokter di Jakarta. Sebelumnya dia udah mencari tahu kan, silikon yang bagus, yang terbaik saat ini adalah Motiva. Produk Motiva ini bekerja sama ataupun memproduksi barang tersebut pada dokter yang benar-benar spesialis sama yang memang udah ahli. Jadi nggak ada yang ngejual Motiva ini di klinik-klinik biasa ataupun dokter-dokter yang biasa yang menurut Motiva belum berpengalaman. Kemudian si dokternya menjelaskan beberapa jenis ataupun bentuk keunggulan dari silikon tersebut. Saya memilih silikon yang Motiva Ergonomics. Nah, tipe yang ini guys, dia ada chips, teksturnya lebih natural guys, kayak misalkan silikon yang biasa kalau dipakai berdiri mau tidur dia tetap stay gitu guys, kaku. Nah, kalau si ergonomics ini dia natural, yang kamu berdiri dia turun yang bentuk sesuai aslinya payudara, dan kalau kamu tidur dia yang lebar gitu guys, jadi teksturnya benar-benar natural banget. Singkat cerita, kita flight di Jakarta, kliniknya Ultimo di Jakarta Selatan. Jenis-jenis implan itu ada yang jenis round halus, ada yang jenis bertekstur, dan yang terbaru itu namanya ergonomics. Nah, di ergonomics ini keluaran terbarunya, dia itu ada chipsnya guys, seperti ini. Motiva ergonomics ini implan jenis silikon gel dengan elastitas dan tekstur halus yang meminimalkan lokasi sayatan.
Motiva juga memperlihatkan hasil yang paling alami karena bentuk implan, perubahan penurut posisi, dan gerakan orang seperti jaringan payudara yang asli yang telah diklarifikasi sebagai kelas A dari standar. Chip UDI ini adalah teknologi canggih untuk membuktikan informasi atau data implan payudara melampaui waktu dan ruang. Keamanan dan kepercayaan pasien dijamin tidak bisa hilang atau ditukar. Itulah dia guys, masih dari chips ini. Kemudian untuk ketahanan si silikon ini, kalau yang biasa mungkin berkisar 5 tahunan, tapi yang Motiva ergonomik ini ketahanannya bisa sampai 10 tahun ataupun lebih. Kebetulan saya memilih Motiva, dan ketika kamu dilakukan operasi nanti kamu bakalan dapat kartu kayak gini. Ini kartu isinya yang dari kiri berapa cc, yang dari kanan berapa cc. Waktu konsultasi saya memilih yang 355 cc, jadi yang nggak terlalu besar-besar amat guys, nanti serem bawaannya guys. Ada 3 cara ya guys untuk melakukan breast augmentation ini, dari belahan ketiak, dari bawah payudara, dan dari puting payudara. Yang saya lakukan dari barisan bawah dada. Letak pemasangan dari breast implant ini, dia ada 2 tempat, satu di atas otot dan yang kedua di antara otot. Saya pilih yang di antara 2 otot. Sesampainya di klinik, kita konsultasi langsung dengan dokter. Kemudian dokternya menyarankan kita untuk cek payudara dulu ke rumah sakit di Jakarta Selatan. Terus kita pergi, setelah dapat surat bahwa memang nggak ada masalah apa-apa, memang bisa dilakukan tindakan operasi. Nah, keesokan harinya kita langsung melakukan operasi, perlihatkan sampel, kita maunya apa, semua pertanyaan dijelaskan oleh dokternya. Dan kebetulan dokternya adalah cewek. Sebelum kamu melakukan operasi juga kamu diharuskan harus relax, nggak boleh tegang guys, nggak boleh capek sebelum melakukan operasi. Sekarang cerita bagaimana prosesnya ya guys. Sebelum melakukan operasi keesokan harinya, saya disuruh berpuasa guys, dari jam 10 malam sampai jam 6 subuh. Dokternya akan melakukan tindakan pada jam 8. Setelah sampai di klinik, ganti pakaian, diberikan beberapa suntikan, bius, obat-obatan untuk penahan sakit. Nah, beberapa menit kemudian saya dipindahkan ke ruang operasi. Ya, tapi harus stay calm. Detak jantung kamu itu sangat berpengaruh ya, jadi harus tetap rileks dan tenang. Seluruh badan aku disapukan betadine, dibius. Lama-kelamaan aku nggak tahu, aku udah kayak ngerasa tidur terlelap. Setelah beberapa jam, aku udah ngerasain mbak, udah selesai. Dan aku yang kayak ngerti nggak sih situasi orang yang baru bangun yang mendadak tiba-tiba yang apa mbak, udah nggak tahu itu kayaknya bawaan bius ya guys. Yang aku tuh kayak orang teler, yang aku tuh ngoceh mulu, apa mbak, aduh cepet banget ya, yang ada yang kepuyeng-puyengan begitu, masuk kecil, keluar udah gendong ya, kayak beberapa jam kemudian lu tidur bangun gendong seperti magic ya kan. Aku yang kayak semangat banget untuk nyeritain apa yang aku rasain, yang kamu tau nggak yang tadi yang ini. Aku berusaha ngoceh tapi mataku nggak bisa ngontrol, masih yang mau yang tidur banget, yang kayak ngantuk banget. Nah, hari itu juga kita pulang beberapa jam 2-an kita udah pulang. Bayangin guys, jam 10, 11, 12, 1 jam 2 kita udah pulang. Kita diberikan beberapa obat, ada painkiller, ada obat dari luarnya, ada salep untuk ngilangin bruise yang biru-biru, nambahin obat dari luar lagi yang mempercepat mengeringkan luka, menghilangkan bekas luka ataupun bekas operasi yang kayak gitu guys. Kebetulan aku badannya yang nggak terlalu sensitif dengan
biru-biru gitu ya. Ada sih beberapa biru, terus dia yang nggak lama, yang nggak parah kayak orang-orang kalau yang di OP tuh ya serem-serem banget yang sampai biru babak belur gitu. Tapi aku mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Setelah operasi kita dianjurkan untuk tidak mengangkat beban berat lebih dari 1 kilo. Jangan gerak-gerak menjadi ratu dulu lah, pokoknya jangan beraktivitas, jangan yang ngangkat tangan, yang nggak boleh ngelebihin bahu, terus belum bisa nge-gym, belum boleh berenang, yang mandi juga yang harus dilap-lap dulu. Saran dari dokter melakukan pijat, massage pada payudara kita, itu juga massasnya harus profesional, kalau bisa dari yang kliniknya langsung, karena itu mencoba merilekskan kembali otot payudara kita. Tidak ada ngerasain sakit sama sekali. Obatnya itu memang udah ngenahan kekebalan tubuh kamu, dia udah ngejaga biar kamu nggak ngerasain apa-apa, nggak sesak napas sedikit sih ya, gampang capek, mungkin itu efek dari obat-obatannya itu juga. Jangan panik, jangan takut kalau beberapa hari, 2-3 hari atau dalam seminggu setelah operasi payudara kamu merasa kaku, bengkak, biru, itu hal yang wajar ya guys. Aku ngerasa ke seminggu dari operasi itu badan aku kelihatan bengkak gitu. Ini itu efek dari obat-obatan yang aku minum. Ini dia beberapa foto before after sebelum melakukan tes augmentation. Intinya nggak ada level-level sakit 1-10 itu nggak ada. Kamu tuh tertidur lelap seperti magic yang kayak tidur bangun. Wow. Nah ini dia penampakan kalau tanpa menggunakan bra. Aku sekarang lebih pede tanpa menggunakan bra juga. Ya volume sama bentuk masih kelihatan bagus. Intinya kamu memerlukan biaya yang sangat banyak untuk melakukan ini. Semua tergantung kamu. Soalnya ada level dari melakukan breast implant ini yang dari tahap harga murah, sedang, dan tinggi. Nah, tapi menurut aku demi kesehatan, hasil yang lebih nyata, kamu pilih yang bagus. Sekian cerita dari saya guys. Saya harap cerita saya membantu. Thank you for watching. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ke semua sosial media yang kalian punya ya. See you in next video. Mwah.